Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah K3L. Eh, oke, untuk minggu ini kita masuk dalam pembahasan terkait jenis bahaya dan risiko dalam kegiatan pariwisata. Harapannya untuk pertemuan kali ini teman-teman bisa mengenali, memahami tentang apa itu risiko. Kalian bisa mengerti bagaimana cara mengantisipasinya. Kalian mengerti juga bagaimana cara menangani apabila risiko ini terjadi dan eh, melakukan tindak pencegahan selanjutnya. Nah, kita langsung saja. Oke, dalam pembahasan ini akan ada 4 pembahasan utama, yaitu adalah jenis-jenis resiko dalam kegiatan wisata, wujud resiko kecelakaan dalam kegiatan wisata, penyebab kecelakaan dalam kegiatan wisata, yang terakhir adalah tahapan bagaimana untuk manajemen resiko tersebut. Pertanyaan besar yang akan mengawali itu adalah apa itu resiko? Ini sebagai orang yang akan berkecimpung di dalam industri pariwisata, kita harus tahu resiko-resiko apa yang bisa terjadi dalam industri kita. Oke, konsep besar tentang resiko adalah resiko itu adalah ketidakpastian yang dapat melahirkan peristiwa yang merugikan. Yang kedua, resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Nah, ini perlu digarisbawahi adalah kata atau frasa ketidakpastian. Jadi, resiko itu hal-hal yang terjadi secara tidak pasti. Kita nggak tahu, misalnya pada hari apa, jam sekian pasti akan terjadi kecelakaan ini. Itu nggak mungkin. Kita nggak tahu. Tapi kita bisa mengantisipasinya. Kita bisa mengantisipasi agar resiko itu tidak terjadi atau saat resiko itu terjadi bisa meminimalisir dampaknya. Nah, ini adalah konsep dari resiko. Terus UNWTO juga menjelaskan, seperti yang saya sudah jelaskan minggu lalu, jenis-jenis dari resiko dalam kegiatan wisata. Nah, untuk resiko sendiri ini sebenarnya bukan sekedar untuk apa ya, meng, mengantisipasi terjadinya resiko itu tidak hanya tanggung jawab dari pengelola destinasi saja, melainkan tanggung jawab juga dari seluruh stakeholder sampai ke pengunjung juga. Misalnya, bila satu tempat wisata sudah melakukan pengelolaan, mengantisipasi resiko kecelakaan yang sudah sangat baik, tapi wisatawan yang berkunjung tidak peduli atau kurang tanggung jawab untuk melakukan eh, program tersebut, akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, itu jadi padahal pengelola sudah bertanggung jawab penuh, tapi dari pengunjung tidak maksimal dan akhirnya terjadi juga gitu. Jadi itu ada sangkut pautnya. Nah, untuk resiko ini terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu lingkungan hidup seperti pencurian, pencopetan, penganiayaan dan lain-lain yang sejenis. Terus yang kedua adalah kelompok risiko yang terjadi akibat terbatasnya standar keselamatan atau fasilitas umum. Mungkin terjadi kebakaran, serangan binatang buas, kecelakaan darat maupun air, dan lain-lain. Yang terakhir adalah resiko terhadap alam dan lingkungan. Ini yang terjadi seperti adanya gempa, tsunami, tanah longsor, banjir bandang akibat hujan lebat. Nah, itu yang tidak bisa dikontrol secara penuh oleh manusia atau sebagai pengelola kegiatan wisata. Ini adalah contoh dari bagaimana cara meminimalisir agar terjadi risiko seperti yang gambar yang ada di sini. Saat ada flying fox, untuk meminimalisir risiko terjatuh atau risiko kecelakaan dari wisatawan yang menggunakan fasilitas ini, maka adanya tali pengaman, adanya penggunaan tali pengaman, terus pengontrolan zip line ini tetap terjaga keselamatannya, jadi dan lain-lain. Ini salah satunya. Lalu misalnya dengan arung jeram, penggunaan helm, penggunaan pelampung, ini juga menjadi bagian dari controlling untuk bisa meminimalisir terjadinya resiko. Nah, wujud-wujud resiko dari kecelakaan dalam kegiatan wisata. Ada 3 sebenarnya wujud utamanya. Pertama adalah berupa kerugian atas benda, harta, kekayaan, dan penghasilan. Atau lebih gampangnya, kerugian ekonomi. Yang kedua adalah berupa penderitaan. Jadi, ini lebih sifatnya ke fisik manusianya. Apabila terjadi kecelakaan,
ada dampak terhadap misalnya luka yang dialami oleh pengunjung, atau bahkan sampai kematian. Yang terakhir adalah berupa tanggung jawab hukum yang sifatnya, eee, tindakan-tindakan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Seperti kelalaian manusia misalnya, pengelolaan itu juga bisa jadi bahan untuk, tanggung jawab hukum. Ya ini wujud-wujud resikonya, ini secara gambaran garis besarnya aja ya, kondisi-kondisi yang pernah terjadi. Misalnya kecelakaan saat, eee, adanya ikut aktivitas jeep, riding jeep, jadi ada safety yang tidak maksimal, terjadilah kecelakaan, dan ini adalah resiko yang terjadi. Lalu misalnya longsor pada air terjun. Jadi air terjun alam yang bentukan alamnya masih sangat, murni, belum ada intervensi atau belum ada sentuhan dari manusia untuk, untuk meminimalisir segala risikonya, itu bisa terjadi. Misalnya seperti ini, longsoran tanah yang ada di atas. Nah, bayangin kalau kita wisatawan lagi mandi-mandi di sini, tahu-tahu kejatuhan, kan berbahaya. Berarti untuk penanggulangannya ya bisa dipasang peringatan supaya tidak mandi-mandi di bawah, atau ada controlling di atas memastikan bahwa tidak akan ada sesuatu yang bakal jatuh atau longsor. Juga misalnya kejadian tenggelam di tempat wisata, atau misalnya saat kita melakukan kegiatan wisata atau kita memimpin suatu kegiatan wisata, tahu-tahu ada orang yang kolaps, jatuh, tidak sadarkan diri. Nah, ini juga termasuk dari resiko juga. Jadi bagaimana penanganannya ini harus dipahami. Itu tadi wujud resiko. Terus, nah apa aja sih penyebab kecelakaan atau penyebab resiko dalam kegiatan wisata? Ada yang pertama melalui situasi kerja, yaitu adanya kondisi terhadap pengendalian manajemen destinasi yang kurang. Ini dari sudut pandang pengelola ya. Terus standar kerja atau standar operasional kegiatan wisata di satu tempat itu juga masih minim. Misalnya apabila kita mengelola suatu daya tarik wisata pantai, tidak ada rambu-rambu harus berenang di mana, tidak boleh berenang di mana, air pasang kapan, ombak besar bagaimana, tandanya, dan sebagainya macamnya. Itu bisa membuat kemungkinan terjadinya resiko semakin besar. Peralatan tidak memenuhi standar lah kondisinya. Lalu, perlengkapan yang gagal atau tempat kerjanya tidak cukup. Misalnya, kita buka lahan outbound, ada flying fox-nya. Ternyata alat untuk flying fox-nya itu tidak optimal atau perawatan tidak baik, sehingga adanya karat di tali sling itu bisa memungkinkan terjadinya resiko dan lain-lain lah. Yang kedua adalah kesalahan SDM. Ini tempatnya udah bagus, sudah disediakan. Saya balik lagi contohnya ke pengelolaan lahan outbound ya. Tempatnya udah ada link zip line-nya juga udah tersedia. Terus alat perlengkapannya untuk keselamatan udah ada. Tapi SDM-nya nggak tahu bagaimana cara mengelola, bagaimana cara merawat, bagaimana cara menggunakan. Ini jadi masalah. Atau hanya tahu sekedarnya saja, tidak tahu secara keseluruhan. Itu jadi saat nanti terjadi kasus-kasus khusus, bisa memungkinkan terjadinya kecelakaan. Masalah fisik dan mental. Mental misalnya, kita harus memastikan juga nih, kita sebagai pengelola kegiatan wisata misalnya, kita harus yakin sama yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya akan mengundang resiko, itu pengelolanya secara mental juga harus tidak terganggu. Misalnya kalau tahu-tahu orang yang mengelola ini kok secara mental pengen menyakiti orang lain, udah aja kegiatan outbound tadi lah ya, ada flying fox, udah aja sama dia kaitannya dilonggarkan dengan harapan dia bisa melihat wisatawan itu jatuh luka dan dia puas terhadap itu. Nah, itu akan terjadi seperti itu, bisa terjadi. Itu perlu dihindari. Terus ya tadi motivasi minim dari pengelola, perhatian juga yang kurang. Jadi misalnya di pengelolaan satu wahana bermain air,
Lifeguard-nya itu sesukanya aja, tidak fokus terhadap benar-benar melihat keamanan pengunjung. Dia pokoknya ada di situ duduk, dilihat kerja, udah cukup. Tapi dia nggak benar-benar ngeliatin pengunjung satu persatu. Nah, itu perhatiannya kurang, jadi bisa bisa jadi satu resiko bisa terjadi di sana. Terus kesalahan pelaksanaan prosedur. Ini tadi adanya tidak mengikuti SOP misalnya. Terus pengambilan jalan pintas atau harusnya prosedurnya ini misalnya prosedur untuk flying fox, ikat dulu pengencang sabuk pengencangnya, lalu gunakan sling pengait ini, gunakan lalu gunakan helm dan lain-lain. Prosedur ini harusnya ngikuti satu persatu, tapi karena mungkin dirasa oleh petugas ribet, udah langsung aja pakai helm aja cukup, tinggal pakai pengaman langsung gitu. Jadi dilompati SOP-nya. Nah, ini ada kemungkinan bisa terjadi resiko dari itu. Bahkan sampai menyingkirkan atau nggak menunjukkan perlengkapan keselamatan kerja atau perlengkapan keselamatan pada saat melakukan kegiatan wisata. Nah, terakhir adalah untuk mengelola sebuah risiko itu ada tahapan-tahapannya. Jadi teman-teman harus paham tahapan-tahapan ini sebagai mahasiswa perjalanan wisata. Saat nanti melakukan kegiatan perjalanan wisata, kalian menjadi pemimpin dari kegiatan wisata, kalian paham terhadap kejadian ini, tahapan manajemen risiko ini. Oke, ada lima tahapan. Yang pertama adalah identify, analyze, action, monitor, and control. Jadi 5 ini menjadi satu kesatuan yang bisa meminimalisir terjadinya satu resiko kecelakaan di tempat wisata. Yang pertama adalah identify atau mengidentifikasi. Kita harus tahu nih, apabila terjadi suatu kecelakaan, dan kita bisa mengidentifikasi, oh sumber bahayanya dari mana sih? Penyebabnya apa? Terus, oh siapa yang kena? Lalu kerusakan apa yang timbul? Terus kira-kira nanti kerugiannya apa aja? Apakah kerugian ekonomi atau kerugian fisik? Itu kalian harus tahu nih. Ini kalau bisa nih dicatat nantinya. Ini dicatat sehingga untuk pelaporan lebih matang. Setelah identify, kita sudah mengidentifikasi, kita menganalisis atau menganalisis. Nah, ini hubungannya dengan akibat dan peluang apa yang akan nanti kita lakukan. Misalnya setelah tahu nih, oh yang kecelakaan adalah pengunjung grup yang kita bawa laki-laki, usianya sekian, karena terjatuh karena adanya apa ya, palang misalnya. Nah, itu udah teridentifikasi. Nah, lalu kita analisis, oh dampak apa yang terjadi? Oh bisa si laki-laki ini bisa jadi patah tulang, maka yang harus diperiksa adalah kakinya harus diperiksa pelan-pelan dulu, misalnya seperti itu. Atau saat ada orang roboh, tahu-tahu roboh dalam grup kita, tahu-tahu ada orang jatuh, pingsan, udah ketahuan nih, oh ini laki-laki umur sekian, terjadi karena tidak diketahui karena apa, tahu-tahu saja jatuh, terus akibatnya apa? Oh bisa jadi serangan jantung, misalnya seperti itu. Bisa jadi gangguan organ dalamnya gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Oke, kalau serangan jantung kemungkinan besar analyze-nya adalah, oh ini harus ada pertolongan cepat. Ada pertolongan untuk CPR misalnya, untuk pacu jantung dan lain-lain. Nah, lalu hubungannya dengan peluang. Kegiatan apa yang harus dilakukan untuk merespon kejadian kecelakaan. Jadi kalian juga harus berpikir nanti ke depan setelah ini terjadi, harus ngapain nih? Harus telepon ambulan kah? Harus melakukan tindak pertolongan pertama kah? Harus mengambil P3K kah? Dan lain-lain. Jadi itu menganalisis. Ini teman-teman harus punya insting ini. Nah, yang selanjutnya adalah action. Setelah diidentifikasi, dianalisis, kita lakukan apa yang tadi kita sudah analisis dari hasil identifikasi yang sudah kita temukan. Pertama adalah yaitu dilakukan tindakan penanggulangan. Terus misalnya tadi kalau orang roboh, dia pingsan, kemungkinan besar karena jantung, ya udah berarti lakukan tindakan CPR. Dorong dadanya, berikan nafas buatan kalau perlu, terus begitu sampai nanti ada bantuan yang datang atau petugas medis yang datang. Terus jangan lupa mencatat dan melaporkan hasil identifikasi analisis kecelakaan. Jadi actionnya adalah setelah melakukan kegiatan itu, kalian catat semua
sehingga nanti untuk pelaporan itu bisa lebih mudah. Terus selanjutnya actionnya juga kita melakukan kegiatan antisipasi apabila yang sudah terjadi. Satu orang terdampak, kita lakukan kegiatan, kita lakukan pertolongan, terus kita harus yakinkan yang lain untuk kegiatan ini kecelakaan ini tidak terjadi lagi di momen yang sama. Itu tanggung jawab dari kita. Oke, setelah itu adalah monitor. Jadi setelah kalian action sudah tertangani masalahnya, nah kalian monitoring nih. Jadi monitor itu adalah manajemen risiko yang telah ditetapkan harus selalu dimonitor. Apakah sudah sesuai dengan penerapan di aktivitas kegiatan wisata? Kalau enggak sesuai, maka harus dikaji ulang. Misalnya saat sudah kejadian, kita lihat lagi nih runtutannya, hasil dari tadi action tadi tentang pencatatan. Kalian lihat, kok ternyata kita sudah ngikutin SOP, tapi tetap kejadian. Apa yang salah nih? Nah, perlu dikaji ulang, dimonitoring. Oh, ternyata SOP prosedur yang ini, bagian ini harus disesuaikan lagi. Nah, itu namanya monitoring. Jadi tetap ada, setelah kejadian tetap ada pelakuan selanjutnya. Dan terakhir, kita harus kontrol. Dari monitor kita ada controlling. Itu adalah penentuan langkah-langkah lanjutan dari hasil monitoring yang udah dilakukan. Nah, kalau udah ketahuan semua, saya harus bagaimana ke depan? Oke, buat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan SOP-nya yang sudah di review saat monitoring tadi. Sehingga kejadian-kejadian yang serupa bisa diminimalisir. Misalnya, saat tadi ada orang roboh, kolaps jantungan, ternyata ada kendala yang dari SOP itu tidak tertulis pemanggil tenaga kesehatan. Nah, controlling ini harus ada kebijakannya. Tulis, harus memanggil tenaga medis terlebih dahulu, baru melakukan kegiatan pertolongan pertama. Atau meminta orang lain memanggil tenaga medis, sedangkan kita melakukan pertolongan pertama. Nah, sehingga risiko-risiko ini ke depan bisa diminimalisir. Oke, itu secara keseluruhan untuk materi hari ini, bagaimana kita bisa paham terhadap apa sih resiko-resiko yang terjadi dalam saat kita melakukan kegiatan wisata dan bagaimana kita mengantisipasinya. Biasanya saat uji kompetensi ini akan keluar selalu poin-poin yang diujikan itu pasti akan salah satunya ini tentang bagaimana kita memanajemen sebuah risiko. Oke, terima kasih itu untuk mata kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.